Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karinina Syaharani, NIM 14014192997 dari Rombel G. Perkenalkan, nama saya Pramesela Ninda Karisa, NIM 14014199307. Kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi mengenai buku saku. Buku saku adalah buku yang berisikan rumus-rumus atau rangkuman suatu materi yang berukuran kecil sehingga masuk ke dalam saku siswa agar mudah dibawa kemana-mana. Karakteristik dari buku saku ini yaitu yang pertama, penulisannya disusun sesuai dengan kaidah ilmiah populer. Yang kedua, dalam penyajiannya sesuai dengan kepentingan. Dan yang ketiga, pustaka yang dirujuk tidak dicantumkan dalam tulisan, tetapi dicantumkan di akhir tulisan. Dari adanya buku saku ini, maka banyak manfaat yang dapat diambil, yaitu penyampaian materi bisa diseragamkan. Dengan penulisan materi yang singkat, padat, jelas, mempermudah siswa dalam memahami materi tersebut. Dengan ukuran buku yang kecil, maka buku ini mudah dibawa kemana-mana oleh siswa karena masuk ke kantong siswa. Dan dengan ilustrasi yang menarik dan colorful menumbuhkan sikap positif siswa. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan buku saku. Yang pertama, yaitu ukuran buku saku sama dengan ukuran buku saku pramuka, yaitu berukuran kurang lebih 11 x 12 cm. Kemudian yang kedua, jumlah halaman pada buku saku tidak lebih dari 30 halaman dan hanya berisi mengenai materi-materi yang penting saja. Yang ketiga, cover dan isi pada buku saku sama seperti buku pada umumnya, yaitu pada cover terdapat keterangan judul buku saku tersebut. Dapat kita lihat buku saku yang sedang kita buat adalah buku saku mengenai sistem pernapasan manusia dan hewan. Selanjutnya, juga terdapat logo di mana kalian sedang menempuh pendidikan. Seperti contohnya adalah yang kita gunakan saat ini adalah logo UNES, yang berarti penyusun dari buku saku ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya, terdapat nama pada cover buku saku. Dan dapat kita lihat nama penyusun dari buku saku ini, yaitu dibuat oleh Karinina Syaharani dan Pramesela Ninda Karisa. Dan seperti buku pada umumnya, pada buku saku juga terdapat kata pengantar dan daftar isi yang memuat mengenai materi-materi apa saja yang berada dalam buku saku ini, serta berada pada halaman-halaman berapa saja agar mudah dicari. Selanjutnya, seperti pada buku umumnya, pada buku saku juga terdapat nomor halaman dan judul buku pada setiap halamannya. Nah, seperti pada buku saku yang sedang kita buat ini, materi buku saku hanya berisi materi yang penting-penting saja. Seperti contohnya adalah materi sistem pernapasan manusia yang mencangkup pengertian, kemudian ada fungsi pernapasan manusia, selanjutnya ada susunan sistem pernapasan manusia beserta fungsinya, dan ada gangguan pernapasan manusia. Kemudian ada juga materi sistem pernapasan pada hewan yang mencangkup, yaitu mencangkup pengertian. Kemudian ada hewan apa saja yang menggunakan alat pernapasan paru-paru seperti hewan mamalia, hewan burung, hewan reptil, dan amfibi. Kemudian juga disebutkan mengenai hewan-hewan yang menggunakan pernapasan dengan trakea dan hewan yang menggunakan alat pernapasan dengan kulit. Dan pada buku saku juga terdapat kesimpulan materi-materi yang telah diuraikan. Selanjutnya, setelah kesimpulan, pada buku saku juga terdapat daftar pustaka atau sumber materi-materi tersebut didapatkan. Dan biografi penulis pada buku saku berada di bagian akhir setelah daftar pustaka. Selanjutnya adalah cover penutup pada
pada buku saku. Nah, itu dia pemaparan materi mengenai buku saku. Walaupun dalam pembuatannya agak rumit, tetapi buku saku ini sangat berguna untuk menambah pemahaman peserta didik dalam suatu pembelajaran. Terima kasih semua yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.